Rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya, Aidiva. Saya asisten akademik dari Dr. Anggono Raras. Materi pembelajaran ini sudah melalui koreksi tim autor. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Rekan-rekan semua, memahami budaya dan perbedaannya. 1. Definisi budaya menurut Lehman, Himstreet dan Batty. Budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Menurut Murphy dan Hildebrand, budaya diartikan sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa komunikasi verbal dan nonverbal dalam suatu kelompok juga merupakan tipikal dari kelompok tersebut dan cenderung unik atau berbeda dengan yang lainnya. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam definisi di atas, antara lain bahwa budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem saring, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem dinilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing ada dalam masyarakat mereka sendiri. Tingkatan budaya menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis ada 3 tingkatan budaya. A. Formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-menurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya dan hal itu bersifat formal, resmi. B. Informal. Pada tingkatan ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu harus dilakukan. C. Teknis. Pada tingkatan ini, buku-buku dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain boleh dilakukan. Rekan-rekan semua, komponen budaya. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut Lehman, Himstreet dan Batty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Mitchell, komponen budaya mencakup antara lain, bahasa, kepercayaan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Mengenal perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai sosial, peran dan status, kebiasaan pengambilan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, jarak, konteks budaya, bahasa tubuh, hukum, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. A. Nilai-nilai sosial. Di daerah pedesaan masih terdapat nilai-nilai kebersamaan yang tinggi meski dalam hal ekonomi mereka tertinggal. Namun di perkotaan nilai gotong royong sudah mulai memudar seiring dengan tingginya sikap individualistis. B. Peran dan status. Rekan-rekan semua, budaya menuntun peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. C. Pengambilan keputusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, biasanya pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat. Lain halnya di negara Amerika Latin dan Jepang, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer puncak umumnya dilakukan dengan lambat dan bertele-tele. D. Konsep waktu. Sebagian besar eksekutif dan penduduk negara maju menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Lain halnya dengan para eksekutif dari Amerika Latin dan Asia yang umumnya melihat waktu lebih fleksibel. E. Konsep jarak komunikasi. Sebagaimana masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. G. Bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi lintas budaya.
Perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa jadi dianggap kurang sopan di negara lain. Perilaku etis. Perilaku yang etis dan tidak etis antar negara pun bisa berbeda. Perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang bereaksi dengan orang lain. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Komunikasi bisnis antar budaya sangat membantu dalam membangun kecerdasan budaya melalui pembinaan dan pelatihan dalam komunikasi antar budaya negosiasi, multikultural resolusi konflik, layanan pelanggan, bisnis, dan komunikasi organisasi. Pemahaman antar budaya tidak hanya untuk ekspatriat yang masuk. Pemahaman antar budaya dimulai dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk proyek dan mencapai orang-orang di dalam menyampaikan layanan atau konten. Kemampuan untuk berkomunikasi, bernegosiasi dan bekerja secara efektif dengan orang-orang dari budaya lain sangat penting untuk bisnis internasional. Rekan-rekan semua, 1. Belajar tentang budaya ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda. Seseorang akan dapat berkomunikasi lebih efektif bila sudah mempelajari budayanya. Di samping itu, ketika tinggal di negara lain alangkah baiknya orang tersebut juga sedikit banyak mengenal bahasa dan budaya maupun adat istiadat yang berlaku di negara tersebut. 2. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Namun ada dua hal penting yang perlu diingat, yaitu pertama, jangan terlalu yakin bahwa seseorang akan dapat memahami budaya orang lain secara utuh atau sempurna. Kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generalisasi terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa petunjuk atau tips yang diperlukan seseorang ketika berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. 1. Asumsikan berbeda hingga suatu persamaan telah terbukti. Jangan berasumsi bahwa orang lain memiliki pandangan sama sampai benar-benar menjadi kenyataan. 2. Berani mengambil tanggung jawab saat berkomunikasi. Jangan berasumsi bahwa ini adalah pekerjaan orang lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. 3. Tidak memberi pendapat. Belajar mendengar suatu cerita yang utuh dan terimalah perbedaan dengan tanpa memberikan pendapat atau penilaian tentang mereka. Rekan-rekan semua, 4. Tunjukkan suatu penghargaan. Belajar bagaimana suatu penghargaan itu dikomunikasikan melalui suatu gerak isyarat, kontak mata, dan sejenisnya dalam berbagai budaya yang berbeda. 5. Empati. Sebelum menyampaikan suatu pesan, cobalah untuk membayangkan perasaan orang lain bagaimana dan mengapa berkomunikasi. 6. Menahan sikap ambiguitas, mendua. Belajar untuk mengendalikan kekecewaan pada situasi yang membingungkan. 7. Jangan melihat sesuatu yang superficial. Jangan diganggu dengan sesuatu seperti pakaian, penampilan, atau ketidaknyamanan lingkungan. 8. Sabar dan tekun. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda, jangan mudah menyerah. 9. Mengenal bias budaya Anda sendiri. Belajar untuk mengidentifikasi ketika asumsi Anda berbeda dengan orang lain. 10. Fleksibel, luwes. Siap mengubah kebiasaan atau sikap Anda ketika berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya berbeda. 11. Tekankan hal-hal yang biasa. Carilah kesamaan untuk menjalin suatu kerjasama. 12. Mengirim pesan yang jelas. Membuat sinyal verbal dan nonverbal yang jelas dan konsisten. 13. Tingkatkan kepekaan budaya Anda. Belajar tentang berbagai kebiasaan dan praktik,
sehingga seseorang perlu waspada terhadap potensi munculnya salah komunikasi. Rekan-rekan semua, 14. Bersifat individual. Berkomunikasi dengan setiap orang sebagai individu bukanlah mewakili kelompok lain. N. 15. Belajar secara langsung. Investigasi setiap budaya, sehingga Anda tahu kapan mengirim suatu pesan dengan cara langsung atau tidak langsung. 16. Memperlakukan tafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Saat Anda memahami budaya asing, berhati-hatilah terhadap umpan balik yang dilakukan si penerima pesan. Negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Moran, Stahl dan Boyer International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan lintas budaya, cross-cultural training, membedakan budaya dalam dua kelompok yaitu budaya permukaan, surface culture, seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi, deep culture, yang terdiri atas sikap dan nilai-nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Rekan-rekan semua, orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang juga berbeda. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Contohnya, negosiator dari Amerika Serikat cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi. Mereka melihat tujuan mereka dalam sudut pandang ekonomi dan biasanya mereka menganggap unsur kepercayaan penting di antara mereka. Sebaliknya, para negosiator dari Cina dan Jepang lebih suka pada suasana hubungan sosial. Jika ingin berhasil bernegosiasi, Anda sebaiknya bersikap bersabar dan menguasai bagaimana hubungan personal, pribadi, di Cina. Anda harus dapat menumbuhkan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dalam proses negosiasi. Di Perancis, hubungannya relatif kurang personal dan menyukai suasana yang formal dan dimulai dengan unsur ketidakpercayaan kepada pihak lain. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner Anda sebelum bernegosiasi, Anda akan lebih mudah dalam memahami pandangan mereka. Lebih lanjut, menunjukkan sikap luwes, hormat, sabar dan sikap bersahabat akan membawa pengaruh yang baik bagi proses negosiasi yang sedang berjalan, yang pada akhirnya dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Rekan-rekan semua, hambatan komunikasi lintas budaya. Chani dan Martin, 2004:11, dalam bukunya Intercultural Business Communication, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi atau communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Masalah dalam komunikasi lintas budaya biasanya datang dari masalah di dalam transmisi pesan. Dalam komunikasi antara orang-orang dari budaya yang sama, orang yang menerima pesan menafsirkannya berdasarkan pada nilai-nilai, keyakinan, dan harapan untuk perilaku yang mirip dengan orang-orang yang mengirim pesan. Ketika ini terjadi, cara pesan yang ditafsirkan oleh penerima cukup mirip dengan apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Namun, ketika penerima pesan adalah orang dari budaya yang berbeda, penerima menggunakan informasi dari budaya sang pembicara untuk menafsirkan pesan. Pesan yang ditafsirkan mungkin sangat berbeda dari apa yang pembicara maksudkan. Komunikasi yang efektif bergantung pada pengertian informal antara pihak-pihak yang terlibat yang didasarkan pada kepercayaan yang berkembang di antara mereka. Ketika kepercayaan itu ada, implisit pengertian dalam komunikasi dan perbedaan budaya dapat diabaikan, dan masalah-masalah dapat ditangani dengan lebih mudah.
Arti dari kepercayaan dan bagaimana hal ini dikembangkan serta dikomunikasikan berbeda-beda di masyarakat. Demikian pula, beberapa budaya memiliki kecenderungan yang lebih dipercaya dibandingkan dengan yang lain. Rekan-rekan semua, komunikasi nonverbal adalah suatu perilaku yang berkomunikasi tanpa kata-kata meskipun seringkali dapat disertai dengan kata-kata. Variasi kecil dalam bahasa tubuh, ucapan, irama, dan ketepatan waktu sering menyebabkan ketidakpercayaan dan persepsi yang salah dari situasi antara pihak-pihak antar budaya. Perbedaan budaya sendiri merupakan salah satu faktor penghambat dalam komunikasi antar budaya. Karenanya hambatan komunikasi tersebut juga sering disebut sebagai hambatan komunikasi antar budaya, sebagai hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi karena adanya perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain, fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, verbal, nonverbal, kompetisi. A. Fisik, hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. B. Budaya, hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. C. Persepsi, hambatan komunikasi yang timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. D. Motivasi, hambatan komunikasi yang berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. E. Pengalaman, hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu.